Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ustadz dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan ngebahas tentang materi apa ya kira-kira? Tapi sebelum kita bahas materi pembelajarannya, siapa ya yang pagi tadi sarapan? Coba angkat tangan siapa yang sarapan tadi ya. Sarapan itu penting untuk kesehatan tubuh kita. Salah satunya memberi nutrisi dan melindungi tubuh kita dari serangan penyakit. Nah, ada satu lagi manfaat dari sarapan, yaitu menjaga konsentrasi. Nah, jadi kita agar lebih fokus dalam belajar. Jadi anak-anak, sebisa mungkin waktu pagi hari kita harus sarapan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas ya. Wah, sudah jam berapa ini? Saatnya Ustadz pergi sekolah. Nanti sampai di sekolah, Ustadz akan ngebahas materi-materi dan soal-soal yang akan kita pelajari hari ini. Ada Bunda Vivin. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Bun, kali ini saya akan mau buat video matematika. Bunda ikut ngebahas soal dan materi-materi pembelajaran hari ini ya. Boleh Ustadz Eko, kita bahas materi dan soal-soal di dalam kelas saja ya. Oke Bun. Sebelum melakukan pembahasan, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kali ini Ustadz dan Bunda Vivin akan ngebahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Dalam menyelesaikan masalah penjumlahan lebih mudah dihitung dengan cara bersusun. Perhatikan contoh berikut. 15 ditambah 11 sama dengan berapa ya? Nah, kata Ustadz tadi, penjumlahan lebih mudah dihitung dengan cara bersusun. Coba lihat, di situ ada lambang bilangan 15 ditambah 11. Nah, untuk penjumlahan dengan cara bersusun, satuan harus ditambahkan dengan satuan. Lalu puluhan ditambahkan dengan puluhan juga. Sekarang kalau 15, satuannya 5, puluhannya 1. Dan kalau 11, satuannya 1, puluhannya 1. Lalu kita kasih garis dan jangan lupa diberi tanda tambah. Diingat ya, satuan harus ditambah dengan satuan. Artinya 5 ditambah 1, yaitu 5 ditambah 1 berapa? Yaitu 6. Nah, sekarang lihat puluhan. Puluhan harus dijumlahkan atau ditambah dengan puluhan. Maka 1 ditambah 1 yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti ditulis 2. Nah, itu tadi penjumlahan dengan cara bersusun. Untuk penjumlahan cara bersusun ini, kita harus sesuai dengan nilai tempatnya. Lihat, 5 satuan ditambah 1 satuan sama dengan 6 satuan. 1 puluhan ditambah 1 puluhan sama dengan 2 puluhan. Nah, kata Ustadz tadi ya, artinya satuan harus ditambah dengan satuan, puluhan ditambah dengan puluhan. Jadi 2 puluhan ditambah 6 satuan sama dengan 26. Jadi soalnya tadi 15 ditambah 11 sama dengan 26. Oke, itu tadi contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua
15 ditambah 23 sama dengan, nah, kita pakai cara bersusun tadi. Jadi 15 ditambah 23. Ingat kata Ustadz tadi, satuan harus ditambahkan dengan satuan. Lalu puluhan ditambahkan dengan puluhan. Coba lihat, 5 satuan ditambah 3 satuan sama dengan 8. Lalu lihat, 1 puluhan ditambah 2 puluhan sama dengan 3 puluhan. Jadi 15 ditambah 23 hasilnya 38. Pembahasan selanjutnya, cara penyelesaian soal cerita penjumlahan dengan cara bersusun. Nanti disampaikan oleh Bunda Vivin. Oke, sekarang silakan Bunda Vivin. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas soal cerita penjumlahan dengan cara bersusun. Soalnya, seorang pedagang tanaman memiliki 23 pot tanaman mawar dan 25 pot tanaman bunga melati. Jumlah pot tanaman mawar dan melati seluruhnya adalah, nah, artinya 23 ditambah 25 sama dengan, kita gunakan cara bersusun pendek. 23 ditambah 25. Ingat ya, satuan ditambah satuan dan puluhan ditambah dengan puluhan. 3 ditambah 5 yaitu 8 dan 2 ditambah 2 hasilnya 4. Maka 23 ditambah 25 sama dengan 48. Jadi jumlah pot tanaman bunga mawar dan melati seluruhnya ada 48 pot. Nah, itu tadi pembahasan soal cerita penjumlahan dengan cara bersusun yang sudah dijelaskan oleh Bunda Vivin ya. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang soal-soal atau materi tentang pengurangan. Nah, untuk yang pertama ini, Ustadz persilakan Bunda Vivin yang akan menjelaskan ya. Silakan Bunda Vivin untuk menjelaskan materi tentang pengurangan. Baiklah Ustadz Eko, terima kasih. Nah, sekarang kita lihat contoh ya. 48 dikurang 25 sama dengan, oke ya. Sekarang ingat kembali ya, puluhan kita kurangkan dengan puluhan dan satuan kita kurangkan dengan satuan. 48 sama dengan 4 puluhan ditambah 8 satuan. Dikurang 25 sama dengan 2 puluhan ditambah 5 satuan. 4 puluhan dikurang 2 puluhan sama dengan 2 puluhan dan ditambah 8 satuan dikurang 5 satuan sama dengan 3. Maka 2 puluhan ditambah 3 satuan sama dengan 23. Kalau kita perhatikan di gambar ya, 48 dikurang 25 ya, 25 2 puluhannya kita silang ya, dan 5 satuannya juga kita silang. Maka jeruk yang tidak disilang ada 23 ya. Jadi 48 jeruk dikurang 25 jeruk sama dengan 23 jeruk. Oke, kita ingat kembali ya, melakukan pengurangan tanpa meminjam dengan cara bersusun pendek. Perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita harus menyusun bilangan ke bawah ya. Jadi bilangannya disusun ke bawah. Yang kedua,
Luruskan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Dan yang ketiga, lakukan pengurangan pada setiap nilai tempatnya. Cara seperti ini sama seperti kita menjumlah ya. Pengurangan pun juga seperti itu. Contoh, yang pertama 36 dikurang 22. Oke, kita susun dulu 36 dan 22. Ingat harus sejajar antara satuan dan puluhan ya. Jadi 6 dan 2 itu berada di posisi satuan. Kita kurangkan terlebih dahulu. 6 dikurang 2 itu 4. Kemudian puluhannya 3 dan 2 kita kurangkan. 3 dikurang 2 itu sama dengan 1. Jadi 36 dikurang 22 sama dengan 14. Kemudian contoh berikutnya, 35 dikurang 24 sama dengan, kembali kita susun ke bawah, sejajar satuan dengan satuan dan puluhan dengan puluhan. Nah, di sini satuannya ada 5 dan 4. Ya, 5 satuan dikurang 4 satuan itu 1. Kemudian di posisi puluhan ada 3 dan 2 ya. 3 dikurang 2 itu sama dengan 1. Jadi 1 puluhan ditambah 1 satuan ya. Jadi 35 dikurang 24 sama dengan 11. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Vivin cara melakukan pengurangan tanpa meminjam dengan cara bersusun pendek. Lalu bagaimana ya cara menyelesaikan soal cerita pengurangan? Oke, perhatikan contohnya berikut. Ibu membeli 35 kancing baju. Ibu menggunakan 10 kancing untuk membuat baju baru. Berapa sisa kancing baju yang belum digunakan? Nah, di situ kita lihat. Awalnya ibu membeli 35. Lalu dari 35 itu digunakanlah 10. Berarti dari 35 itu diambil 10 kancing. Nah, berapa sisa kancing baju yang belum digunakan? Jadi ada cluenya, ada petunjuknya di situ, yaitu berapa sisa kancing baju yang belum digunakan. Tadi ada 10 yang sudah digunakan, jadi sisanya berapa? Untuk kalimat matematikanya dari soal tersebut adalah 35 dikurang 10. Nah, kita gunakan cara bersusun pendek, yaitu 35 dan 10. Lalu dikurangkan. Lihat. Tadi sudah dibilang sama Bunda Vivin, kalau untuk pengurangan sama seperti penjumlahan, satuan harus dikurangkan dengan satuan. Lalu puluhan harus dikurangkan juga dengan puluhan. Jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Lalu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi sisa kancing yang belum digunakan sebanyak 25 buah. Bagaimana anak-anak? Sudah paham belum materi penjumlahan dan pengurangan? Insya Allah paham ya materi penjumlahan dan pengurangan hari ini. Nah, sebentar lagi waktunya istirahat. Kemana ya Bunda Vivin tadi ya? Oh, mungkin Bunda Vivin sudah di kelasnya, yaitu di kelas 1 Usman. Sebelum Ustadz tutup video pembelajarannya, marilah sama-sama kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Baiklah anak-anak, di rumah jangan lupa mengulang lagi materi yang sudah kita bahas hari ini ya. Ustadz akhiri video pembelajaran ini dengan mengucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.